kami. Ya, jadi jangan sok belagu Pak, jadi nasihatin. Justru bisa Bapak ini yang bisa masuk surga ini nanti nih. Bisa minta dibaptis nih ntar nih kalau habis ngomong sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, yang tidak mati dibunuh oleh manusia. Di dalam ajaran agama Islam, Bu Uti, semua yang dimaksud tegar tengkuk, ya, itu adalah pembangkangan terhadap perintah Allah. Di Islam dirangkum di dalam penyebutan kata kafir. Jadi kafir itu di dalamnya juga termasuk tegar tengkuk. Orang yang tegar terhadap perintah Tuhannya, alias pembangkang yang menutup diri dari perintah pencipta alam semesta. Begitu Bu Uti. Sementara kata kafir diambil juga oleh lembaga ambigu Indonesia. Aduh Pak, semuanya bagaimana sih kalian ini modal klaim Pak ya. Pak Juma, yang Anda imani selama ini hanyalah klaim dan pengakuan semata. Coba saya mau cari, coba Bapak tunjukkan ya, tegar tengkuk, bahasa-bahasa Alkitab itu jangan dipakai Pak. Dari sini aja udah kebiasaan Bapak semua mengklaim. Bapak mengatakan kami masuk neraka, maaf Pak, maaf, kami tidak masuk neraka, justru kami, di dalam kami itu kepastian keselamatan itu pasti iya, tepat dan amin. Tidak seperti Bapak harus mendatangi neraka, ya umatnya harus mendatangi neraka dulu. Surat Maryam 91 itu, ya tak seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka. Ya rasakanlah Pak. Sekarang kita bicara Alkitabiah dan Qur'aniyah ya. Kalau Bapak mau ngajak saya diskusi, baca dari Al-Quran. Saya nggak mau bawa hadis. Kita baca dari head to head, kepala dengan kepala. Kami bicara Alkitab, Bapak bicara Al-Quran. Karena yang kalian klaim itu adalah wahyu Allah, adalah Al-Quran. Dan Al-Quran telah mengklaim bahwa apa yang dituliskan di situ telah sempurna. Ya, telah sempurna. Ayo, berani nggak kalau coba bicara Al-Quran dengan Alkitab? Jangan bawa hadis. Hadis itu pertolongan. Ketika kalian mendapatkan bahwa apa yang dikatakan itu tidak betul, tidak sempurna, kalian cari-cari di hadis. Oke? Berani nggak bicara Alkitab dan bicara Al-Quran? Jangan bawa hadis, jangan ngutip-ngutip ayat kami. Nah, bisa nggak? Bisa nggak Anda tidak mengutip-ngutip ayat kami? Ya, bisa nggak? Kalau bisa, ayo lanjutkan. Ibu inilah yang harus sadar. Tegar tengku itu bahasa Indonesia. Tegar tengku itu bahasa Indonesia. Bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Ibrani. Itu bahasa Indonesia murni, tegar tengku. Jadi kalau kami menggunakan, tidak masalah. Justru yang bermasalah itu kitab kalian, dari lembaga kalian itu, yang error. Ya, kata Rasul, kata Nabi, kata iman, Roh Kudus, ayat, Alkitab, Allah. Apa coba diambil dari bahasa Quran yang kayak begitu? Ambil dong dari bahasa Yunani. Malu dengan bahasa pagan itu. Yunani itu kan bahasa orang pagan, agama pagan. Malu, itu pasti alasannya, karena malu. Ya, makanya dia ke Islam-Islaman. Terkait dengan surah Maryam 91, 92, itu tidak berbicara mengenai neraka, Bu Uti. Lagian yang berbicara mengenai ayat yang menerangkan semua manusia, termasuk Kristen juga di kitab itu. Nah, itu dalilnya begitu. Anda nggak bisa pungkiri. Kalau kemudian Anda tidak mau diambil ayat di dalam data di dalam kitab Anda, ya kenapa tidak bisa? Al-Quran berbicara mengenai orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah yang menganggap Tuhan itu satu dari tiga. Berarti bersinggungan dengan kitab Anda. Sementara kitab Anda tidak ada berbicara mengenai Islam. Tidak ada berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW. Kitab kami ada berbicara tentang kalian. Jadi kami berhak berbicara tentang kalian. Kalian tidak punya hak berbicara tentang kami. Karena di kitab kalian itu nggak ada. Gitu loh Bu Uti. Ya, belajar lagi. Maaf, yang merangkum kata kafir itu adalah kalian, adalah Allah. Tetapi kalian semua mencomot-comot istilah kekristenan, kalian comot. Mana ada tegar tengkuk? Ya nggak ada di situ. Coba tunjukkan. Jadi jangan asal mengklaim. Saya mau bicara dengan Pak siapa? Pak Juma. Asal jangan panjang-panjang Pak. Enggak saya dengar kalau kepanjangan Pak.
enggak saya dengar. Ngapain ngoceh-ngoceh? Anda bukan berdebat, tetapi Anda bertausiah gitu. Kalau panjang-panjang ya, yang inti-intinya saja, tunjukkan kepada saya ada perkataan Hai Bani Tenggar Tengkuk gitu ya. Tunjukkan kepada saya. Kalau nggak ada, Bapak nggak bisa, itu artinya Bapak cuma mengklaim, ngambil terus ayat orang ya. Oke? Justru ibu ini yang tidak punya malu karena kepala ibu kelihatannya bocor. Tegar Tengku itu bahasa Indonesia, Bu. Ya, Tegar Tengku itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani. Ngerti? Agama Anda kan lahir dari bahasa Yunani, Bu. Jadi jangan emosi pagi-pagi. Al-Quran hanya menerangkan kata kafir. Kemudian kata kafir itu dirampok oleh lembaga Takamma. Ya, lembaga baga-baga ibu itu yang ngambil kata kafir dari Al-Quran. Ibu yang harusnya malu. Kitab Anda aja kok pakai sampel pakai sampul Alkitab. Dari mana ke mana itu? Alkitab itu nama lain daripada Quran. Datang agama Anda merampok kata Alkitab biar dianggap bahwa karangan Lukas, Markus itu adalah firman Tuhan. Ibu harusnya punya malu gitu loh. Kata Allah ambil dari Quran. Rasul ambil dari Quran, mukjizat ambil dari Quran, Roh Kudus ambil dari Quran, iman ambil dari Quran, ayat ambil dari Quran. Semua yang standarisasinya itu kena kepada istilah-istilah rohis ambilnya dari Quran. Tegar Tengku bahasa Indonesia, Bu Uti. Lagian kalau misalnya Quran diterjemahkan dengan kata Tegar Tengku, itu ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Yunani. Beda dengan kitab Anda, masuk ke dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Malu dong, Bu, malu. Itu artinya ketika ada yang ngomong-ngomongin, yang mengaku-ngaku, itu karena dia merasa ya kitab kalian bicara tentang kitab kami, karena dia mendompleng di situ. Maaf, karena mendompleng di situ karena merasa bahwa dia ingin sama benarnya dengan yang di situ. Justru kitab kami adalah kitab kebenaran. Tidak perlu lagi mendompleng atau tidak perlu lagi menubuatkan yang lain. Ya Pak ya, jangan terbalik-balik pikiran Bapak. Ketika yang namanya palsu itu dia selalu meniru yang asli, ya. Tidak pernah yang asli itu meniru yang palsu. Yang aslinya adalah ya Tuhan kami itu dia adalah kebenaran dan dia sudah ada jauh sebelum adanya Al-Quran. Bagaimana Anda mengatakan kami malu meniru ayat-ayat Al-Quran? Oh tidak, ya Tegar Tengkuk itu ada di dalam Alkitab, di luar itu tidak ada. Jangan mengatakan Tegar Tengkuk itu bahasa Indonesia. Oh tidak ada ya. Tegar Tengkuk itu adalah istilah yang ada di dalam Alkitab dan itu pun Bapak mengambilnya. Bapak mengatakan kami mengambil kata Allah, kata Rasul. Bagaimana yang awal mengambil yang belum ada? Kitab kalian itu belum ada sebelumnya. Sudah ada setelah itu ada 600 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Otakmu itu kemana? Bagaimana mungkin kamu mengatakan kami meniru-niru perkataan dari tempat kamu yang belum ada? Oke? Yang betulnya adalah semua yang meniru-niru itu dia mengambil yang sebelumnya dan karena dia mau meniru, karena dia kepingin menjadi sama dengan yang dia tiru. Karena apa? Karena dia merasa yang dia tiru itu adalah yang benar. Kepengen kesohor juga gitu loh Pak. Ya jadi otaknya dipakai juga Pak ya. Ya, kata Allah, kata Rasul, katanya kan Waraka bin Nawfal itu penulis kitab Injil. Penulis kitab Injil yang diridhoi oleh Allah. Jadi, ya kata Injil, kata Allah, kata apa lagi Rasul, ya ada di kitab Injilnya Bapak, Injilnya versi Waraka bin Nawfal. Kan Muhammad dia bermuara dari Waraka bin Nawfal. Sedangkan Waraka bin Nawfal inilah yang katanya buta, tapi menyatakan bahwa Muhammad itu menerima namus. Ya dia adalah nabi. Ya jadi jangan sok-sokan Pak, yang nggak ada sejarahnya yang belakangan mengaku bahwa dialah yang asli. Maaf, tidak bisa begitu. Bu Uti, Anda mengatakan kitab Anda kitab kebenaran. Dari mana ke mana kitab Anda kitab kebenaran, Bu Uti?
Yang nulis aja bukan sahabat-sahabat Yesus, bukan murid Yesus. Anda harus sadar dan punya malu, Bu Uti. Kitabnya Bani Israel itu yang kalian rampok. Ngerti? Ya, kitabnya Bani Israel kalian ambil secara tidak sah. Yang kalian sebut dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu, kitabnya Nabi Musa itu hampir 2000 tahun masanya, usianya, jaraknya dengan kitab perjanjian baru yang buatan Yunani itu, Bu Uti. Kalian rampok kitabnya orang. Kalian terjemahkan lalu kalian gabungkan ke dalam kitab kalian agar dianggap kalian itu sebagai pengikut ajaran para nabi. Padahal tidak ada hubungannya. Tunjuk satu prosesi ibadah di dalam konsep Kristen yang berkesesuaian dengan praktis Yudaism. Nggak ada, Buti. Jadi punya malu dong. Adapun Al-Quran datang, itu adalah untuk meluruskan segala apa yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir terdahulu terhadap kitabullah, terhadap kitab Allah yang datang kepada Bani Israel atau umat-umat terdahulu. Ini Bu Uti dari mana datangnya Kristen ini, Bu Uti? Dari mana Kristen ini, Bu Uti? Sadar enggak? Sadar enggak, Bu Uti? Kristen itu dari mana datangnya? Dari Antioquia. Bukan ajaran Yesus, Kristen itu, Bu Uti. Sadari itu. Punya malulah sedikit. Ya, Pak Juma, ya maaf kami tidak akan mendapat bagian dari kecelakaan, dari bencana yang ditimpakan oleh Allah supaya kami semua masuk neraka. Tidak, Pak. Kami tidak akan mendapat bagian dari itu. Karena apa? Karena Tuhan Bapak telah mengkonfirmasikan bahwa kami punya Tuhan sendiri, ya. Dan Allah telah mengatakan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi yang Dia anggap rasul itu adalah yang punya bahasa Arab. Maaf ya, yang punya bahasa Arab dengan bahasa Arabnya itu sendiri. Itulah Tuhan kalian. Jangan masuk-masukkan kemalangan kalian ngajak-ngajakin kami. Enggak, Pak, kami enggak malang. Kami justru memiliki hidup yang kekal karena Tuhan kami itu telah menyatakan dirinya, telah naik ke sorga gitu ya. Ya, Tuhan kami punya Tuhan sendiri. Al-Quran telah menyatakannya. Kami punya Tuhan sendiri, ya. Dan Tuhannya Bapak itu adalah Tuhan yang mengutus kaumnya dengan bahasa kaumnya, mengutus rasulnya dengan bahasa kaumnya. Oke? Itu maunya Ibu, itu maunya. Tapi pencipta alam semesta itu tidak begitu maunya. Pencipta alam semesta itu maunya semua manusia masuk ke neraka dulu, membuktikan bahwa neraka itu ada. Masuk tapi belum disiksa. Untuk menyaksikan aja bahwa neraka itu ada. Orang-orang kafir seperti Bu Uti akan tetap di dalam. Orang mukmin, orang beriman, baik yang dari Yahudi, baik dari Nasara, ataupun Islam yang beriman, itu kembali keluar menuju kepada surga. Itu aturan mainnya Tuhan. Ibu nggak bisa pungkiri itu. Tapi Anda membantah, Anda ingkar, ya wajar loh. Ajaran Yesus aja Anda bantah kok. Apalagi ajaran Allah. Kan begitu, Bu Uti. Anda boleh mengatakan, oh, Kristen aja. Kristen tidak, nenekmu kiper, mana ada. Itu sudah aturan mainnya Tuhan pencipta alam semesta. Ya, jadi tolong ditambal kepala supaya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kristen dan praktis Yudaism itu berbeda. Kristen ini entah dari mana datangnya. Kalau kita teliti dengan lebih jauh, Kristen ini datangnya dari penjajah Romawi dan Yunani. Itu yang perlu Ibu Uti pahami. Sementara ajaran Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Dan Anda harus ingat ya, kitabnya Bani Israel yang datang dari Musa, itu usianya kurang lebih 2000 tahun. Antara 1700 sampai 1900 tahun jaraknya. Jadi kalianlah yang merampok kitabnya Yahudi, Bu Uti, sadar itu. Pak Juma, justru yang merampok itu kalian. Ya jangan bilang kami merampok, kami mempercayai apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama. Kitabnya orang Yahudi asli, bukan kitab KW. Bapak sendiri tidak bisa menunjukkan bahwa Bapak telah mencatut pernyataan atau istilah-istilah dari Alkitab. Bapak saya minta untuk tunjukkan di mana itu ayat yang menyatakan tegar tengkuk di tempat Bapak. Bapak nggak bisa, Pak, ya. Lalu ketika Bapak mengatakan kami merampok, maaf, kami mempercayai, kami mengimani Tuhannya Allah Abraham,
Ishak dan Allah Yakub yang diberikan kepada seluruh isi dunia, ya. Itu adalah ayat yang betul-betul benar, iya dan amin. Karena apa? Karena telah tertulis bahwa dia akan datang menyelamatkan, menebus umatnya di dalam kitab perjanjian lama, dan kami telah menerimanya. Yang dibilang mengklaim, yang dibilang merampok itu justru yang mengklaim. Kami tidak ada mengklaim apa-apa, Pak. Yang mengklaim mengatakan di dalam Al-Anbiya 79, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmat dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Nah, ini yang artinya mengklaim, mencaplok, yang ngaku-ngaku, Pak. Tuhan kami nggak pernah ngaku, akulah Tuhannya orang Muslim. Hai umatku, pergilah kalian ke Mekah, kelilingilah itu Ka'bah. Oh, tidak ada, Pak. Ya, justru kalian yang mengklaim mengaku-ngaku. Tetapi maaf, ketika pengakuannya tidak sesuai dengan data sejarah otentiknya, itu artinya hanya mengklaim, hanya mengaku-ngaku. Ya, dia mengatakan bahwa dialah yang memberikan hikmat kepada Salomo. Tetapi maaf, sebelum dia klaim, sebelum Allah mengklaim, yang memberikan hikmat kepada Salomo telah dikatakan adalah Elohim, Yod-He-Vav-He, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allahnya orang Arab. Oke? Lah, justru karena Anda mempercayai itulah kalian mengambil dan merampok kitabnya orang. Saya katakan kepada ibu, di dalam Al-Quran itu tidak ada kata tegar tengkuk. Mana ada di Al-Quran? Kalau Anda mengatakan ada di terjemahan, tunjukkan, saya tunggu. Ya, tidak ada dalam Al-Quran itu tegar tengkuk. Yang ada adalah kata kafir. Tidak ada Al-Quran ngambil kata tegar tengkuk. Yang ada kitab Anda, ya, lembaga baga-baga mengambil kata kafir dari Quran. Jadi yang merampok kalian, merampok kitabnya Bani Israel, mengambil juga istilah-istilah dari Quran. Jadi kalian itu, ya, remah-remah, suka pungut-pungut. Kerjaan remah-remah itu kan suka pungut-pungut itu. Ya, makanya Yesus mengatakan kalian itu anjing yang pemakan remah-remah dari makanan yang jatuh dari meja tuannya. Itulah kalian. Itu pernyataan Yesus loh Ibu Uti, bukan pernyataan saya. Kalau hari ini Anda mengatakan kami yang merampok, mana ada di Al-Quran kata tegar tengkuk? Ya, kepala Ibu bocor halus. Ya, bocornya halus tapi banyak. Tidak ada di dalam Al-Quran itu kata tegar tengkuk. Bahkan terjemahannya pun tolong tunjukkan kalau ada. Jadi siapa yang mengambil kata tegar tengkuk? Kata tegar tengkuk itu hanya ada di dalam terjemahan terjemahan perjanjian lama miliknya Bani Israel yang kalian rampok. Bahkan di dalam kitabmu pun itu tidak ada sebenarnya kata tegar tengkuk itu. Yang ada hanya di kitabnya Bani Israel yang kalian rampok dengan alasan kami percaya. Ya. Kalau dengan alasan itu, umat Islam wajib hukumnya percaya kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Musa, dan Yakub. Dan juga Tuhannya Yesus. Wajib percaya. Kenapa? Karena Tuhan kami satu. Hanya kalianlah yang Tuhannya aneh. Ada dari manusia, bentukan manusia. Ada yang dari roh, bertanduk 7, bermata 7. Aneh. Tapi kalian tidak sadar. Kenapa kalian tidak sadar? Ya itu dia. Al-Quran menerangkan seperti apa tipikal orang-orang kafir itu. Jadi tidak ada dalam Al-Quran kata tegar tengkuk, Bu Uti. Tidak ada kami ambil kata itu. Meskipun itu bahasa Indonesia. Yang ada kata kafir yang kemudian dirampok oleh agama kalian. Malu dong. Malu dong, Bu. Malu dong. Maaf Pak, kitab Bapak telah menyatakan bahwa dia tidak pernah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ya, kitab Bapak menyatakan bahwa Nabi Bapak itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri itu. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan agar aku termasuk
untuk orang yang berserah diri. Tuhan yang ada di negeri itu, negeri Mekah, di mana Ka'bahnya diputar-putarin dan kalian berkiblat di situ. Ini adalah fakta yang real, yang nyata, yang tidak bisa kalian ganggu, gugat, dan acak-acak. Nah, 691 ya, mengatakan Tuhan kalian itu Tuhannya orang Mekah. Lalu Muhammad juga mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu punya Tuhan sendiri. Oke? Tidak ada hubungannya, karena dia mengatakan, aku tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa apa dikatakan? Bahasa Arab. Jadi rasul kalian itu adalah yang berbahasa Arab. Yang lainnya itu cuma mengklaim, dia hanya membenarkan. Ya, Injil itu adalah cahaya dan dia hanya membenarkan. Justru dialah yang mengkonfirmasikan bahwa ajaran Yahudi itu adalah kebenaran. Al-Maidah 46, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan kami berikan kepadanya kitab Injil. Oke, orang Yahudi punya kitab Injil. Oke, orang Israel punya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang yang bertakwa. Ya, kami punya kitab sendiri. Kitab kami menyatakan bahwa kami nggak bakalan masuk di tempat nerakanya ente. Oke? Sekiranya ibu itu bisa menggunakan akal di dalam mengkaji Al-Quran, Anda sebenarnya sudah bisa waras. Tapi karena ibu tidak memahami Quran, ya tetap aja Anda seperti ini, nyembah manusia. Di dalam Al-Quran yang ibu singgung tadi terjemahannya, nyata dikatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Andai saja ibu ini terpelajar, Anda sebenarnya sudah tahu bahwa Allah itu mengutus seorang rasul kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa masing-masing. Kalau rasulnya cuma Rasul Muhammad SAW, maka tidak perlu dia mengatakan seperti itu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Dan itu benar saja. Musa diutus kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa kaumnya. Isa diutus ke kaumnya dengan menggunakan bahasa kaumnya. Sementara Allah pencipta alam semesta tidak pernah mengutus nabi atau rasul dengan menggunakan bahasa Yunani. Nggak pernah. Tidak ada nabi ya diutus kepada kaum Yunani, nggak ada. Kecuali mungkin nabinya Kristen. Nabinya Kristen kan banyak tuh. Ada Saulus, ya. Ada siapa? Ada Saulus. Ada Lukas, ada Markus, itu kan nabi-nabi Kristen semua tuh, yang menulis sebuah kitab lalu kemudian dianggap suci. Sementara Al-Quran sudah jelas mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Berarti Allah mengutus rasul-rasul dengan bahasa kaum masing-masing. Ketika kemudian datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, jelas saja menggunakan bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya Rasulullah? Bahasa kaumnya Rasulullah adalah menggunakan bahasa Arab. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Ketika datang kepada Nabi Musa, Allah berfirman dalam bahasa kaumnya Nabi Musa, bahasa Ibrani. Begitu juga ketika datang kepada Isa, yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus, juga menggunakan bahasa kaumnya, bahasa Aramaik. Jadi kitabmu itu entah dari mana datangnya, selain daripada indikasi kuatnya dari ajaran pagan. Itu yang perlu Ibu Uti pahami dengan baik. Kenapa kemudian Allah menerangkan Tuhannya negeri Mekah? Karena memang Allah Israel itu adalah Allah dari semua alam semesta ini. Berarti Allah Israel ya Allah Mekah juga. Allah Mekah ya Allah Israel juga. Tapi pada saat itu Allah meletakkan Allah Mekah, karena Mekah itu adalah maksudnya sejazirah daripada tanah Mekah waktu itu. Di dalam tanah Mekah
itu terbagi-bagi kabilah-kabilah yang kemudian mereka masing-masing memiliki dewa-dewa, di mana dewanya itu berkuasa sesuai dengan luas wilayah mereka masing-masing. Maka Allah menyatukan itu dengan mengatakan negeri Mekah. Artinya satu negeri Mekah itu hanya satu Tuhannya, yaitu Allah. Kalau itu yang Anda jadikan acuan, bagaimana dengan Allah Israel? Apakah berarti dia hanya Allah di bagian Israel saja? Kan tidak. Karena itulah saya katakan, Buti, berbicara mengenai Islam, Anda tidak punya kapasitas ilmu sama sekali. Anda mengatakan klaim, Allah mengklaim dirinya Allah, wajar. Tapi kalau iblis yang mengklaim dirinya Allah, itu yang salah. Dan itu yang terjadi dalam agama Anda. Ya, ada seorang manusia ngaku rasul, ngaku bapak. Akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Itu siapa? Pendiri agama Anda. Sadar dong. Nih, saya buktikan bahwa yang akan masuk neraka itu adalah kalian. Kami tidak ada urusannya ikut-ikutan dilempar ke neraka, ditaruh pantatnya dulu, baru dicelupkan di situ. Lalu ikut-ikutan mengikuti jembatan Sirotol Mustaqim. Nggak ada urusannya, karena Allah kalian sendiri mengatakan bahwa nih ya, di dalam Al-Kahfi ya, Al-Kahfi 9 ya, Al-Kahfi 9 kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk ya. Telah dikatakan bahwa orang-orang di luar Islam itu beriman kepada Tuhan mereka. Musa beriman kepada Tuhan mereka. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dicatat di dalam kitab Anda sendiri bahwa mereka beriman kepada Tuhan mereka. Oke? Tuhannya Pak Juma adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad yang bertempat di Mekah, yang bahasanya jelas adalah bahasa kaumnya, bahasa Arab. Maaf, jangan ngajak malah petaka itu buat Anda sendiri. Kami tidak ada bagian di situ. Oke? Nah, inilah yang saya katakan, Buti ya. Ibu, mohon maaf saya harus katakan bahwa kepala Anda itu bocor halus. Al-Quran surah Al-Kahfi nomor 9 itu, ayat 9 itu tidak berbicara mengenai apa yang Ibu terangkan. Ya, am hasibna anna ashabal kahfi warraqib kanu min ayatina ajaba. Jadi di situ tidak berbicara mengenai apa yang Ibu keluarkan. Ibu belajar lagi deh. Lalu kemudian ketika Ibu mengatakan bahwa Anda tidak ada dalam bagian orang-orang yang kafir, orang yang ada di dalam neraka. Ada, Bu. Wa'adallahul munafikina wal munafikati wal kuffar. Kuffar itu kafir alias Kristen. Nara jahannam khalidina fiha. Mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Coba. Kalian kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabun muqim. Ya, kalian dilaknat oleh Allah dan mereka kalian itu mendapatkan asap yang kekal. Itu pernyataan Allah, walahum azab muqim. Orang-orang kafir itu kekal di neraka, mendapatkan azab dengan kekal di dalam neraka. Ya, kalau Anda percaya bahwa orang-orang itu akan dimasukkan semua ke neraka, ya Anda harus juga percaya bahwa Anda adalah kafir. Dan Anda juga harus percaya bahwa Anda akan kekal di dalam neraka. Siapa suruh bahas Quran? Kan gitu. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan Tuhan mereka, ya itu maksudnya Allah menerangkan dirinya sendiri. Karena tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Tuhan satu-satunya. Hanya karena ibu manusia terjemah, yang kitabnya aja tidak ngerti, apalagi kitabku. Seperti ketika saya mengatakan berbicara kepada orang lain tentang anak-anak saya di rumah. Saya katakan kepada mereka, kepada teman saya di kantor. Kalau anak-anak di rumah itu menghargai orang tua mereka, pasti mereka menjadi anak yang soleh. Ini saya sedang berbicara mengenai anak saya. Berarti ketika saya mengatakan orang tua mereka, berarti kenanya ke saya.
Karena saya berbicara kepada oknum lain, maka saya mengatakan ayah mereka. Saya ulang, ketika saya berbicara mengenai anak saya di rumah, saya ceritakan kepada orang lain, misalnya staf saya di kantor. Semoga anak-anak saya itu kelak mereka menjadi orang yang bisa menghargai orang tuanya. Nah, itu artinya orang tuanya di situ saya. Begitulah Allah menceritakan tentang dirinya kepada oknum lain. Karena Allah berbicara kepada Rasul Muhammad SAW, bercerita kepada orang-orang terdahulu. Tapi karena kepala Anda bocor halus, ya, taunya hanya menyembah kepada manusia, maka terang apa yang dikatakan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Orang-orang kafir itu laksana binatang, jika diseru, jika disampaikan, jika dipanggil, jika diteriaki, mereka mendengarkan. Tapi dia tidak mengerti apa yang kamu sampaikan. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka itu tuli bisu dan buta, maka mereka itu tidak mengerti. Ibu tidak ngerti. Sudah disampaikan tapi ibu nggak ngerti. Makanya diterangkan sama seperti binatang. Diteriakin, tapi Anda nggak mengerti apa arti dari teriakan itu. Anda mendengar suara, tapi Anda tidak ngerti apa isinya. Gitu loh, Buti. Pak Juma, saya mau kasih tahu Pak Juma. Pak Juma tidak punya konsep yang betul tentang Tuhan, oke? Pak Juma tidak tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana mungkin Pak Juma mengatakan Tuhan menginginkan kejahatan kepada umatnya, ya? Bagaimana mungkin Bapak mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyesatkan manusia, lalu dia melemparkan orang-orang yang sesat itu ke dalam neraka, lalu Bapak mengatakan itu adalah kehendaknya. Pak Juma tidak kenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya dia datang, bahkan justru sudah diumpamakan seperti anak yang terhilang di kitab kami. Tuhan yang sebetulnya dia itu mengingini tidak satupun dari manusia itu masuk neraka. Oke, di dalam Yohanes 3 ayat 36, barang siapa kepercaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap atasnya. Ya, Alkitab mencatat bahwa demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Dia tidak mau seorang pun binasa. Tidak sama seperti perkataan Pak Juma bahwa Tuhannya Bapak menginginkan kecelakaan bagi umatnya. Maaf, kita beda Tuhan, oke? Lah, ibu ini. Tuhan ibu manusia, buatan Yunani. Kok Anda mengatakan mau mengajarin saya? Tuhan saya jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu Tuhan saya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu Tuhan saya yang maha hidup. Itu Tuhan saya. Tidak pernah merasakan mati meski sedetik, apalagi sampai 3 hari 3 malam. Yang terus-menerus mengurus makhluknya, bukan menjadi Tuhan yang diurus oleh makhluk. Ya, ditetein, dimandiin, diceboin, itu bukan Tuhan itu makhluk. Tidak mengantuk dan tidak tertidur. Itu Tuhan saya. Tuhan Anda ketiduran. Ya, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan Anda, ya, untuk mengetahui pohon ara saja tidak. Untuk beli pedang aja harus jual apa? Ya, pundi-pundi. Harus jual jubah dan seterusnya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Tuhan saya itu. Tuhan Anda untuk membangkitkan orang mati saja harus berdoa kepada Tuhan saya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Tuhan Anda tidak mengetahui. Musim buah ara aja nggak tahu Tuhan Anda itu. Ya,
Ya, mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu dia. Tuhan Anda itu tidak tahu apa-apa. Tahtanya meliputi langit dan bumi, sementara Tuhan Anda cuma ada nongkrong di sana di Yerusalem, muter-muter di sana, nggak bisa apa-apa. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, baik langit maupun bumi, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Aduh, bandingkan dengan Tuhan Anda. Jadi Anda mengatakan Anda Tuhan, Anda mengerti tentang Tuhan. Yang Anda maksud, Anda mengerti tentang konsep Tuhan pagan. Datang, jadi manusia, dibunuh manusia, lalu bangkit di hari ketiga. Itu konsep pagan. Gak ada di ajaran para nabi, termasuk ajaran Yesus itu gak ada. Ibu ini adalah penumpang gelap yang tidak ngerti apa-apa. Jadi Al-Quran menerangkan tentang Anda, itu diterangkan oleh Al-Quran, wa'adallahu munafiqina wal munafiqiti wa kufar, dan orang-orang kafir, nara jahannam khalidina fiha. Anda kekal di neraka. Itu Bu Uti. Jadi Ibu Uti harus sadar, ya. Harus sadar bahwa akal itu butuh untuk supaya difungsikan agar bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah. Ngerti Bu Uti, ya? Semoga bisa ngerti. Bagaimana mau ngerti? Kepala bocor. Nih Pak Juma, Al-Araf 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah itu, Tuhan kami bukanlah seperti Tuhan Bapa. Tuhan kami justru datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang, kata Yesus, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke? Alkitab di dalam Perjanjian Lama menyatakan sejauh barat dari timur, demikianlah dijauhkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Alkitab Yehovah Elohim mengatakan, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oke? Itu dia, ya. Karena di kami jaminan keselamatan itu pasti, karena Tuhan kami itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan Dia tidak mau satu pun orang binasa. Berbanding terbalik dengan kalian, kalian diharuskan untuk mendatangi neraka. Kecelakaanlah bagi Pak Juma, kasihan sekali. Sebentar Bapak ditabrak mobil, langsung mengalami siksa kubur, langsung dicemplungkan ke neraka, langsung dicelup-celupkan sedikit pantatnya, langsung harus menaiki jembatan Sirotol Mustaqim, langsung harus menghadapi siapa malaikat mangkir mungkar gitu. Setelah itu dihitung-hitung, ditimbang-timbang pahalanya. Setelah itu finalnya adalah semua tergantung pada ridho Allah. Itu artinya nihil keselamatan untuk kalian. Oke? Justru Yesus itu datang mengajarkan tentang apa? Tentang surga dan neraka. Tipikal orang yang selamat kayak mana? Tipikal orang yang tidak selamat kayak apa? Jadi kalau Anda cuma mengklaim Tuhannya Bani Israel dengan mencomot-comot ayat dari Bani Israel, lalu kemudian Anda mengatakan, ini Tuhan kami, nenekmu kiper. Mana ada, Tuhan kalian itu manusia bernama Yesus. Lain Tuhannya Yahudi, lain Tuhannya Kristen. Kalau Tuhannya Yahudi itu ya Allah. Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Itu baca di kitabnya Bani Israel, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan mereka subhanahu wa ta'ala, yang tidak mati dibunuh oleh manusia, yang tidak pernah nuzul menjadi manusia. Tuhan Anda beda lah Bu Uti. Anda jangan gila permanen apa. Lalu kemudian Anda lagi-lagi membawa ayat Al-Quran. Ini kesalahan fatal yang kesekian kalinya. Al-Araf ayat 11 lagi-lagi tidak berbicara seperti itu. Ibu mabuk. Dari tadi salah terus. Ya, sosokan mau membahas tentang Quran. Membacanya aja kagak.
Itulah kalian, tipikal kalian. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Tidak ada berbicara tentang apa yang Anda ceritakan tadi. Ya, jadi kalau mau berdusta sesama Kristen boleh, kalian saling membodohi boleh, tapi di hadapan saya jangan coba-coba bawa ayat suci Al-Qur'an. Anda tidak tahu ilmunya. Anda menyebut ayat salah. Tidak ada yang benar. Kenapa? Anda itu orang kafir. Orang yang dilaknat oleh Allah. Yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wa matalul ladina kafaru kamatalil ladina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Sulkifli Mabas itu laksana penggembala yang meneriaki binatangnya. Tapi binatangnya ini cuma mendengarkan suara itu dan panggilan itu. Tapi tidak mengerti apa yang ada di dalam kandungan panggilan itu. Yesus memanggil, tapi kalian tidak ngerti apa arti panggilan itu. Hari ini Anda menjadi Kristen bukan karena ajaran Yesus, tapi ajaran yang kemudian dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Ngambil kitabnya Bani Israel, mengklaim Tuhannya Bani Israel, padahal Tuhan kalian itu Yesus yang sudah jadi manusia itu. Lagi-lagi ketika Anda tabrakan dengan Quran, ambil ngemis di kitabnya Bani Israel, Tuhannya mereka seakan-akan itu adalah Allah. Padahal Tuhan kalian itu adalah manusia, yang nusul menjadi manusia, yang dibunuh oleh manusia. Dan itulah Tuhan kalian. Tidak usah lagi lari-lari sembunyi ke Tuhannya Bani Israel. Ya, karena kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kalian itu tuli, bisu, buta. Karena itulah kalian tidak mengerti. Arti bukti? Ya, jadi kalau mengutip Quran, ya, mandi junub dulu deh, Buti. Mandi junub dulu, syahadat dulu, baru kutip-kutip Quran. Buktinya Anda sudah berapa kali nih salah. Tak ada yang benar. Sok-sokan mau bahas Quran. Yang kekal di neraka itu adalah kalian Kristen. Itu jelas. Ayatnya jelas, tidak bisa diragukan. Ya, kalian kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada, selamanya. Coba. Kalian di neraka selamanya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kami tidak dikekalkan di neraka, siapa bilang? Yesus datang itu untuk memisahkan antara yang ke neraka dan yang ke surga. Berarti Tuhan itu sudah menciptakan neraka. Tuhannya Bani Israel menciptakan neraka. Untuk siapa? Untuk orang-orang goyim, untuk orang-orang kafir yang membentuk Tuhan baru berupa manusia. Dan itulah Kristen. Sadari itu. Itu ya Pak ya, saya sudah kasih ayatnya. Yang memberikan hikmat kepada Salomo adalah Yod-He-Vav-He, Elohim, oke? Dialah yang memberi hikmat. Sedangkan di tempat Bapak, yang Bapak mengatakan kami merampok. Oh, tidak ada yang mengklaim, hai umatku, pergilah engkau ke Mekah, kelilingilah itu ya, dan bersujudlah di depan batu Ka'bah. Tidak ada yang mengatakan begitu. Tetapi di kitab Bapak jelas mengatakan kamilah yang melakukannya. Melakukan apa? Melakukan klaim yang mengatakan bahwa dialah yang telah mengutus Musa. Tetapi maaf, Musa itu diutus oleh yang namanya Yod-He-Vav-He, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak boleh mengklaim berteriak-teriak kami mencuri, tetapi yang namanya mencuri itu adalah yang mengaku-ngaku tetapi tidak bisa membuktikan pengakuannya. Bapak tidak bisa membuktikan pengakuan bahwa tegar tengkuk itu bukan dari Alkitab. Atau Bapak tunjukkan kepada saya kata tegar tengkuk di dalam kitab Bapak, kalau memang itu adalah bahasa kalian. Sedangkan istilah saja kalian ambil semua dari Alkitab. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda yang mengambil kitab orang lain, mencomot-comotnya, Anda katakan kamilah yang mencuri? Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau Tuhan mengklaim dirinya, wajar. Yang salah adalah manusia mengklaim manusia menjadi Tuhan. Itu yang salah. Kalau Tuhan mengklaim dirinya Tuhan, wajar. Ya namanya juga Tuhan. Jadi kalau Al-Quran menerangkan Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia, ya wajar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tuhan Anda, Yesus, tidak bisa mengklaim dirinya satu-satunya adalah Tuhan, tidak bisa. Akulah Yesus Tuhan.
Tidak ada Tuhan selain aku. Nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah manusia ciptaan Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sembahan Anda itu makhluk. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kemudian Kristen muncul ya dari ajaran Romawi Yunani mengklaim bahwa Tuhannya Bani Israel itu nuzul menjadi Yesus, nenekmu kiper. Itu ajaran dari mana itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahannya para nabi, itu tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Kristen mengklaim Tuhan pencipta alam semesta nuzul menjadi makhluk. Sadari Bu Uti, sadari. Ajaran Kristen dengan ajaran para nabi itu jaraknya kurang lebih 2000 tahun. Paham ya? Ajaran Kristen itu dengan ajaran para nabi itu kurang lebih 2000 tahun. Ajaran Musa ke ajaran Kristen kurang lebih 2000 tahun. Al-Quran datang kemudian meluruskan segala fitnahan yang dilakukan oleh agama Anda terhadap ajaran para nabi, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tadi Anda membahas tentang tegar tengkuk. Anda lari kemana-mana. Kenapa? Karena Anda tidak punya kebenaran. Anda hanya bisa menuduh. Tapi Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika pernyataan Anda dilemparkan kepada Anda. Kitab Anda itu perampok, istilah-istilah Islam. Ngerti? Tegar tengkuk itu hanya ada dalam kitabnya Bani Israel. Kalian klaim. Kalian siapa? Kalau Bani Israel tidak ngakui kalian. Kalau mau lihat di dalam kitab tafsir Talmud milik Bani Israel, lihat. Talmud tidak bercerita tentang Islam. Talmud berbicara mengenai Kristen yang dianggap anjing di sana. Ngerti Bu Uti? Jangan bilang berarti untuk firman Tuhan, Pak. Jangan berasumsi, jangan mencocokologi. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Allah Yod He Vav He. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengaku dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Bapak mengatakan, oh itu kan karena berasalkan bahasa kaumnya. Maaf Pak ya, bahasa kaumnya Musa itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa, bukan saja bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya sekarang itu hanyalah menjadi catatan sejarah yang disimpan rapi-rapi. Tetapi bahasa yang ada adalah bahasa seluruh dunia tentang Musa, ya. Lalu kamu mengatakan juga, oh itu tentu saja Muhammad juga dikirim karena dalam bahasa Arab, karena dia berbahasa Arab. Tetapi maaf ya, Al-Quran telah mengatakan sendiri, selain Muhammad diutus untuk menyembah Tuhan yang ada di Ka'bah, hanya diutus Nabi yang dalam bahasa kaumnya, yaitu jelas dikatakan dalam bahasa Arab, oke? Lalu dikatakan dia mendapatkan wahyu. Sorry ya, nabi-nabi kami tidak menggadang-gadangkan menerima wahyu. Wahyu diturunkan kepadanya, oh tidak. Semua nabi-nabi Israel itu mereka mengalami Tuhan langsung, berkata-kata dengan Tuhan langsung, dan mereka mengalami kejadian itu depan orang banyak dalam satu peristiwa, dalam satu sejarah, dalam satu kenyataan real yang ada di lapangan. Yang mengaku-ngaku mendapat wahyu hanyalah nabimu. Al-Anbiya 21 ayat 7 ya. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Al-Anbiya 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, iya kan? Itu jelas kontradiksi habis. Sebelum kamu tidak diutus seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya. Tidak ada nabi dan rasul di dalam Alkitab yang ngaku-ngaku mendapat wahyu. Ini spesialisasinya hanyalah untuk nabimu sendiri, agamamu sendiri, eksklusifnya sendiri. Ini adalah untuk kamu sendiri. Al-Quran telah mengatakan bahwa Musa punya Tuhan sendiri. Maaf, jadi kecelakaan untuk masuk neraka itu adalah untuk kalian. Jangan bawa-bawa kami orang kafir yang kata Allah adalah orang yang dilaknati, yang punya Tuhan sendiri. Maaf, tidak sama, oke? Kamu aja yang pergi ke neraka, mendatangi neraka. Saya tidak bakalan, karena saya punya Tuhan sendiri.
berasumsi bocor halus, Bu Uti, Bu Uti. Anda cuma berasumsi dan Anda hanya memproklamirkan pembangkangan Anda dan juga mempromosikan diri Anda sebagai orang yang kafir yang tidak menggunakan akal sehat. Tuhan itu cuma satu. Dan dia tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Oke? Tuhannya Bani Israel itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Bani Israel berkarya kepada Bani Israel dan terakhir dia berkarya kepada Bani Ismail. Dan dia tidak pernah berubah menjadi makhluk. Sementara Kristen, Tuhannya Bani Israel diklaim berubah menjadi makhluk manusia bernama Yesus. Disitulah kesesatan Kristen. Paham, Bu Uti? Jadi sekarang siapa yang mencuri kata Tegar Tengku, Islam atau Kristen? Jawab. Ayo Bu Uti dijawab aja, nggak usah keluar-keluar. Nggak ada pun ilmu yang Ibu utarakan. Sekarang begini aja, kembali kepada tema awal. Siapa yang merampok kata Tegar Tengku? Kitab Anda yang mengambil dari Bani Israel atau Al-Quran? Jawab. Nah, betul kan? Tidak ada di dalam Al-Quran kata Tegar Tengkuk. Bagaimanapun kata Tegar Tengkuk itu ada di kitab kami. Itu artinya Anda dengan jelas mengaku bahwa Anda itu memang cuma mengklaim. Istilah orang saja Anda klaim, Tuhannya Anda klaim. Anda tidak bisa membuktikan kepada saya klaim Tuhan Anda yang mengatakan kamilah yang melakukannya. Saya sudah kasih tahu tadi ya, Allah mengklaim bahwa dia adalah pemberi hikmat kepada Sulaiman, kepada Daud. Tetapi Alkitab jelas mengatakan pemberi hikmat kepada Sulaiman, kepada Daud adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah negeri Mekah yang diperintahkan kepada Muhammad untuk menyembahnya. Bukan Allah negeri Mekah yang diutus untuk bahasa kaumnya, dalam bahasa kaumnya bahasa Arab. Bukan Allahnya orang kafir yang kata Quran Bapak mengatakan orang kafir itu punya Tuhan sendiri. Orang kafir tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukan orang kafir yang katanya menerima wahyu. Oh tidak, orang kafir tidak pernah menulis Alkitabnya dengan hanya mengaku-ngaku menerima wahyu tanpa bukti, tanpa janji, tanpa fakta, tanpa sejarah. Orang kafir menulis Alkitabnya dengan pengalaman pribadi, dengan perjalanan pribadi. Mereka menerima ilham untuk menerima semua tulisan, untuk menuliskan tulisan-tulisannya berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta-fakta. Hanya di tempat Bapak yang mengaku-ngaku mendapat wahyu. Sudah jelas sekali Tuhan Bapak itu adalah Tuhan Bapak sendiri. Jangan bawa-bawa kami untuk masuk neraka rombongan dengan kalian. Maaf ya, Bapak dengan jelas mengatakan bahwa Bapak cuma mengklaim. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Abraham itu adalah dengan Tuhan Anda itu satu, jawab saya, bagaimana Tuhan kalian yang zat itu tiba-tiba berubah menjadi roh? Bagaimana Tuhan yang menyebut dirinya kami tiba-tiba menyebut dirinya aku? Bagaimana Tuhan yang katanya tidak tergantung dengan apapun, tidak sama dengan apapun, tetapi di tempat kami dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ayo berpikir keras, Pak Juma, berpikir keras ya. Kalau perlu Pak Juma pakai komputer ya, pakai komputer atau minum nutrisi otak supaya lebih bisa menjawab saya. Kalau tidak bisa terjawab maka nyungseplah Pak Juma, oke? Justru itu Bu Uti, Anda yang menuduh bahwa ya kitab kami yang mengambil istilah Tegar Tengku. Dan ternyata tidak ada. Berarti tuduhan Ibu itu kan fitnah. Justru yang mengambil kata Tegar Tengku itu adalah kitab Anda dari kitabnya Bani Israel. Berarti siapa yang merampok? Ya kalian lah. Kalian merampok istilah di dalam kitabnya Bani Israel dan juga merampok dari istilah di kitabnya umat Islam. Ayo. Bani Ishak, Bani Israel dirampok, Bani Ismail juga dirampok. Ya itulah kalian. Kalau kemudian Ibu Uti mengatakan Allah Israel beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu derita Anda. Disitulah kekufuran Anda.
Karena Anda menganggap bahwa Allahnya Israel itu bukan Allah Mekah. Allah Israel hanya Allah bagi Mekah saja, bagi Israel saja. Anda membatasi Allah Israel itu. Yaitu derita Anda, namanya juga kufur. Ajaran Yesus aja Anda tolak. Apalagi ajaran Islam. Nah, orang sedunia juga tahu kok tipikal orang kafir itu kayak mana. Seperti yang saya sampaikan tadi ke Ibu, wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida summum bukmun umyun fahum la yaqinun. Itulah tipikal Anda. Karena pembangkangan Anda lah kemudian Anda mengatakan Allah Mekah, Allah Israel beda. Ya itu derita Anda. Karena Anda memang di dalam Al-Quran itu diidentikan seperti binatang. Yang mendengarkan suara tetapi tidak memahami apa isi suara itu. Allah Mekah menerangkan dirinya tidak ada Tuhan selain dirinya. Allah Israel juga menerangkan tidak ada Tuhan selain dirinya. Berarti Allah Israel dan Allah Mekah itu satu. Bedanya kemudian adalah Islam memahami Tuhan Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya Bani Israel yang berkarya kemudian kepada Bani Ismail. Bedanya dengan Kristen, Allah Israel berkarya kepada Kristen yang menjadi manusia. Di situ bedanya. Maka kembali kepada pertanyaan saya, Bu Uti, kenapa kalian merampok kitabnya Bani Israel? Kenapa? Kenapa nggak pakai perjanjian baru aja? Kenapa? Nggak bisa berdiri rupanya. Begini aja Bu Uti, kenapa kitab kalian yang kitab Yunani itu, perjanjian baru kalian sebutkan itu, tidak bisa berdiri tanpa kitabnya Bani Israel? Kenapa harus mengambil kitabnya agama lain Bu Uti? Kenapa tidak bisa kitab Anda itu yang kitab Yunani itu berdiri sendiri? Ada apa rupanya? Jawab. Maaf, tegar tengkuk bahasa Indonesia yang berasal dari Alkitab. Ya, dari Alkitab yang diterjemahkan menjadi tegar tengkuk. Aslinya bermakna sama tegar tengkuk. Dan itu hanya ada di dalam kitab kami. Mulutmu penuh dengan sumpah serapah sebagai tanda kamu tidak bisa berbuat apa-apa membela dirimu selain memaki-maki dan bersifat radikal seperti ini, Pak Juma. Pak Juma harus tahu ya bahwa Alkitab itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran itu dibuat. Oke? Alkitab sudah ada tercatat di dalam, sekali lagi, di dalam Al-Bukhari 6467 dikatakan bahwa Warakah bin Nawfal yang melantik Muhammad menjadi nabi itu, dia adalah penulis kitab Injil. Penulis kitab Injil yang berdasarkan kehendak Allah. Jadi Injil walaupun itu bukan Injil yang kami ada saat ini, sudah ada. Kata Injil itu juga adalah artinya adalah kata Injil itu berasal dari kata Yunani Evangelion. Oke, artinya kabar baik. Itu adalah istilah dari Yunani, tapi Allahmu sendiri juga memakainya. Oke, kata mujizat itu semuanya sudah ada karena Alkitab sudah ada jauh sebelum Al-Quran ada. Dan Warakah bin Nawfal penulis kitab Injil, Tuhanmu sendiri memakai istilah Yunani. Oke, dan mujizat dan Allah yang dimaksud di sini tidak sama dengan Allahmu, ya. Walaupun kata kalian itu kata Allah berasal daripada bahasa Arab, tetapi maaf, itu hanya mengklaim lagi, karena Alkitab telah menyebut kata Rasul, telah menyebut kata Nabi. Nabi dan Rasul itu sudah ada ratusan tahun sebelum Muhammad ada membuat Al-Quran. Bagaimana mungkin otakmu tidak bisa dibetulkan lagi, Pak Juma? Berpikirlah, tidak ada yang namanya mengklaim itu
Coba tunjukkan apa original teks bahasa Yunani tegar tengku. Dari mana bahasa Yunani ngambil kata tegar tengku itu? Ayo. Kitabnya Bani Israel jaraknya dengan kitab Anda itu kurang lebih 1700 tahun. Anda mengambil kata tegar tengku dari kitabnya agama lain, yaitu agama Yudaism. Anda punya malu? Atau memang urat malunya sudah putus? Lalu kenapa kemudian Anda menuduh Al-Quran yang mengambil kata itu? Sementara kitab Anda itu tugasnya, kerjanya, ya, hanya ngambil istilah dari Quran dan juga kitabnya orang Yahudi. Kitab dari Bani Israel dan Bani Ismail itu selalu diambil oleh orang Kristen. Kenapa rupanya? Kenapa kitab Anda tidak bisa berdiri sendiri, Bu? Sementara nyata bahwa ajaran kalian itu berbeda dengan ajaran kami, baik Bani Israel maupun Bani Ismail. Kenapa harus ambil kitab kami? Tidak bisakah kitab Yunani kalian itu berdiri sendiri tanpa bantuan dari Bani Israel dan Bani Ismail? Gak bisa kah, Bu? Coba Anda telah lagi pernyataan saya ini. Anda itu mengambil istilah dari agama kami, baik agama dari saudara kami Bani Ismail atau Bani Israel maupun dari Bani Ismail, agama kami. Coba, kenapa tidak berdiri sendiri gitu loh? Tegar tengku Anda ambil dari agama lain. Kalau dalam bahasa Yunani tegar tengku itu apa? Tegar tengku hanya ada di dalam kitabnya Bani Israel. Kalian klaim. Pak Juma, tak kasih tahu. Anda juga mengklaim kitabnya orang Arab. Anda itu orang mana? Ya amplop. Ngaku-ngaku orang. Kamu juga mengklaim kitabnya orang Arab. Kamu itu orang Indonesia. Kenapa mengklaim kitabnya orang Arab? Ya, saya orang Indonesia. Saya percaya kepada kitab Yahudi dan saya telah menerima keselamatan itu karena kitab Yahudi itu mengatakan keselamatan itu untuk seluruh bumi. Dialah Allah penebus dan juru selamat itu, dan dia sudah datang menjadi penebus dan juru selamat, dan sekarang saya sudah menerimanya. Lalu kamu mengatakannya wajar kalau Allah itu mengklaim. Nah, di sini kamu harus nyungsep lagi, kepalamu tak jedotin lagi. Saya sudah kasih tahu ketika dia mengklaim bahwa dia adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Raja Salomo, dia mengatakan bahwa dialah yang memberi hikmat kepada Salomo. Maaf, saya sudah kasih tadi ayatnya, 1 Raja-Raja 1 ayat 24, bahwa pemberi hikmat kepada Salomo itu adalah Elohim Yod He Vav He. Tidak wajar, sama sekali tidak wajar ketika ada Tuhan mengklaim, tetapi yang dia klaim itu salah. Dia sendiri tidak mengetahui sejarah. Katanya dia adalah pencipta sejarah, tetapi sejarah di lapangan tidak betul seperti apa yang dia klaim. Itu yang tidak wajar. Tuhan mengklaim itu boleh-boleh saja, tetapi karena dia Tuhan, tidak boleh ada kesalahan dari apa yang dia klaim. Oke? Tetapi ternyata semua yang dia klaim menunjukkan bahwa Allah tidak mengerti sejarahnya orang Israel itu. Ya, itu dia yang tidak wajar. Yesus wajar sekali mengklaim bahwa dialah Tuhan. Karena apa? Karena ada sejarahnya. Sejarahnya nubuat para nabi telah menulis tentang dia. Oke? Alkitab di Taurat itu menulis bahwa Allah itu adalah penebus dan juru selamat. Sudah menulis tentang dia. Semuanya bahkan sudah dikonfirmasikan oleh rasul-rasul. Rasul Matius dengan jelas menyatakan apa yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi itu adalah digenapi di dalam Yesus. Yesuslah yang menggenapinya. Yesuslah yang menepati semua nubuat-nubuat di dalam Perjanjian Lama. Bukan hanya Yesus yang mengklaim bahwa dia adalah penebus yang adalah Elohim itu sendiri, tetapi sudah dikonfirmasikan berdasarkan data-data dan dalil yang sah, berdasarkan bukti-bukti yang fakta, berdasarkan konfirmasi dari para orang di luar dia. Matius menuliskan bahwa lebih dari 47, lebih dari 50 semua pernyataan nubuat itu digenapi di dalam Yesus. Itu
sibuk tentang Yesus, silakan aja dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda manusia, silakan aja, itu hak Anda. Tuhan kami Allah yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada Bani Ismail. Kalau sekarang saya menjadi pengikut Bani Ismail, karena ajaran Bani Ismail itu jelas seruannya kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Jelas. Dalilnya jelas. Bahwa Islam datang untuk seluruh orang, seluruh manusia. Sementara Musa untuk kaumnya, Daud untuk kaumnya, Salomo untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Ya kalian dari mana datangnya? Siapa yang menyeru kepada Kristen? Mana seruan Yesus kepada orang Indonesia? Mana? Mana seruan Yesus untuk seluruh manusia? Coba Anda tunjukkan. Tunjukkan seruan Yesus untuk seluruh manusia. Tunjukkan. Jadi kalian itu penumpang gelap. Kata tegar tengku aja kalian ambil dari kitabnya Bani Israel, kemudian kalian tuduh kepada kami umat Islam. Sementara di Al-Quran tidak ada kata tegar tengku. Terkait dengan apa yang Anda tuduhkan, Bani Ismail diutus untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'akum, telah datang seorang rasul kepadamu. Coba, bil haqqa, dengan kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi jelas. Jadi seluruh manusia diseru. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Mana seruannya Yesus untuk seluruh manusia? Mana? Mana? Nggak ada. Jadi kalian itu penumpang gelap. Sadari itu. Ayo Bu Uti, silakan dijawab Bu Uti. Ya, Tuhan Anda manusia, Tuhannya Bani Israel, bukan manusia. Jadi tidak sama Bu Uti. Ya, sekarang dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhannya Bani Israel, sementara Tuhan Anda adalah manusia? Kedua, dari mana Anda mengambil kata tegar tengku, kalau bukan dari agama lain? Tidak bisakah agama kalian berdiri sendiri tanpa agama Yudaism? Jawab. Ayo Bu Uti, tolong tunjukkan seruan Yesus kepada seluruh manusia, layaknya seruan Al-Quran kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, tunjuk sekarang, nggak usah panjang lebar, habisin air liur. Ya, Anda tidak punya ilmu sama sekali di hadapan saya itu. Anda bukan siapa-siapa. Ya, hanya seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Anda hanya sebagai hewan ternak yang mendengarkan panggilan, tetapi Anda tidak mengerti apa isi panggilan itu. Jadi percuma. Sekarang begini aja, tunjukkan aja dulu seruan Yesus untuk seluruh umat manusia, layaknya seruan Al-Quran untuk seluruh manusia. Tunjuk seruannya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW jelas dia mengaku diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Coba Anda tunjukkan seruan Yesus bahwa dia diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Saya minta data, saya minta dalil di dalam kitab Anda seruan Yesus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan. Silakan. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Datanya, dalilnya, ayatnya lengkap. Ya ayuhan nasu, qad ja'akumur rasulu bil haqqa min rabbikum fa'aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Data, dalil jelas. Sekarang saya minta data, ya, dalil atau dalil dalam kitab Anda di mana Yesus menyeru kepada seluruh manusia. Jawab. Kalau tidak ada, maka jelas Anda adalah penumpang gelap. Di dalam kitab Anda yang ada hanya seruan Yesus kepada Bani Israel bahwa dia diutus hanya untuk Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang, Anda adalah penumpang gelap. Anda harus akui itu.
kecuali Anda bisa menunjukkan ada dalil di dalam kitab Anda yang mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dengan valid, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum. Silakan Anda tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti jelas Anda itu adalah penipu, pembohong, pendusta yang bahlul. Seruan apa Pak Seruan apa yang Bapak minta? Saya minta data dan dalil. Tunjukkan di mana Allah pernah memberikan hikmat kepada Salomo di data lapangan. Data lapangan menyatakan bahwa pemberi hikmat kepada Salomo bukan Allah, tetapi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengasihi orang Yahudi itu sebagai biji matanya. Bukan Allah yang pembenci orang Yahudi, bahkan mengutuknya menjadi kera. Tunjukkan dulu Pak, tunjukkan dulu. Nah, ini yang saya katakan Anda itu tidak ada ilmu sama sekali. Hakim-Hakim 10 nomor 7. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Anda itu tidak pernah belajar sebenarnya. Anda itu hanya apa? Anda itu hanya penumpang gelap yang hanya modal imani saja. Saya yang harus ngajarin Anda bahwa Allah memang murka kepada orang Israel. Hakim-Hakim 10 nomor 7, ya, di terjemahan 2011. Maka menyala-nyalalah murka Allah terhadap orang-orang Israel, sehingga Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Bahkan banyak data di dalam kitabnya Bani Israel yang menunjukkan bahwa memang Allah itu marah, murka terhadap orang Israel. Belum lagi ketika kita melihat di dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka membangkitkan cemburu. Siapa mereka ini? Bani Israel. Bani Israel membangkitkan cemburu Allah. Ya. Lalu kemudian Allah membalas cemburuan Allah itu, kemarahan Allah itu dengan menggunakan bangsa yang ummi untuk membalas kemarahan Allah kepada Bani Israel itu. Anda itu tidak ada ilmu sama sekali. Nah, coba Anda tunjukkan dulu mana seruan Yesus kepada seluruh umat manusia. Mana? Tunjukkan seruan Yesus kepada seluruh umat manusia. Ada enggak layaknya seruan Al-Quran kepada seluruh umat manusia? Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum. Mana? Tunjukkan. Jadi Anda itu penumpang gelap, Bu Uti. Penumpang gelap. Jadi Ibu Uti nggak bisa menunjukkan seruan Yesus untuk seluruh umat manusia. Nah, sadarlah bahwa Ibu itu adalah penumpang gelap. Kasihan. Pak, Bapak tunjukkan dulu ya kepada saya mana bukti klaim-klaim Allah yang mengatakan dia adalah Tuhannya orang Israel. Ya, Bapak nggak bisa ya. Udah, kalau Bapak nggak kasih itu, tandanya Bapak udah nyungsep ya. Betapapun kalian memaki-maki, jumpalitan mulutnya sampai keluar kotoran sekalipun meludahnya ke muka saya, tetap kebenaran adalah kebenaran. Bapak sudah jumpalitan, menghina, memaki dengan cara radikal seperti ini, tidak pernah akan membuktikan bahwa Bapak itu benar selain Bapak memberikan bukti-bukti dan data yang valid dan yang sah. Yesus mengaku, kalau Bapak menanyakan mana seruan Yesus ya, seruan Yesus yang mengatakan bahwa dialah pemberi hidup yang kekal. Yang perlu Bapak ketahui, Yesus datang sebagai anak Allah ya, dia bukan datang sebagai Allah karena dia tunduk kepada Bapaknya. Yesus itu anak Allah. Kami mengenal Allah yang Tritunggal, Pak. Yesus itu adalah anak Allah, tetapi yang perlu Bapak ketahui adalah, ya sekali lagi, yang perlu Bapak ketahui adalah anak Allah ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Yahudi, Pak, ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Yesuslah itu penggenapannya, dan dia adalah anak Allah. Kami mengenal Allah yang Tritunggal. Jadi kalau Bapak meminta bahwa Yesus, di mana perkataan Yesus yang menyerukan kepada umat manusia bahwa dia pemberi keselamatan, dia penebus itu, ya sudah banyak sekali. Yesus mengatakan, Yahya 13 ayat 6, Yahya 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
Yesus mengatakan, ya, Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Itu seruannya, mengikuti Yesus, mengikuti kehendak Bapa. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, karena kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Yesus itu menyebut dirinya bahwa dialah Bapa itu, sehakikat dengan Bapa. Ayat yang ketujuhnya mengatakan, kamu telah melihat dia dan sekarang yang berkata-kata dengan kamu dialah itu. Oh, banyak sekali Pak, ya, seruan Yesus menyatakan bahwa di dalam dia ada keselamatan, di luar dia tidak ada keselamatan, ya. Bahkan rasul-rasul mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus. Oke? Jadi Bapak jangan asal jiplak, ya, bertanya seolah-olah ngerti padahal kagak ngerti, ya. Pertanyaan memframing terus, ya, sama kayak anak murid saya yang bilang, Ibu Uti tolong jawab saya, 5 tambah 5 kenapa bisa jadi 15, gitu. Itulah pertanyaanmu Pak Jawab saya sekarang, bagaimana Anda mengatakan bahwa dia adalah Tuhan kami ketika dia tidak mengerti sejarahnya? Oke? Sangat disayangkan imannya Kristen, ya, tidak sama dengan imannya Bani Israel, di mana Bani Israel itu lebih dulu memahami tentang ajaran para nabi. Bahkan mereka mengimaninya berdasarkan original teks, sementara kalian hanya umat terjemah yang memakan remah-remah. Nah, Anda tidak bisa menunjukkan mana data Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia, mana. Anda hanya menunjukkan karangan-karangan orang yang menganggap dirinya itu adalah sebagai utusan Yesus, tapi kan tidak ada bukti. Seruan Yesusnya yang diminta, layaknya yang ada di dalam hasil investigasi orang yang disebut dengan sebutan nama Matius itu. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, mana coba tunjukkan bahwa aku diutus untuk seluruh umat manusia, mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak, Anda hanya umat klaim, hanya halusinasi, penumpang gelap, bisanya cuma koar-koar, tapi tidak ada data akuratnya, cuma imani tok, imani saja. Ayo Bu Uti, semangat lagi menyesatkannya. Tunjukkan lagi, ada nggak ayat hasil revisian yang berbunyi, aku diutus kepada seluruh umat manusia, ada nggak? Oh maaf, yang Bapak bilang agama lain itu agama kami. Maaf ya, kami mempercayainya sama seperti Anda mempercayai agamanya orang Arab. Maaf, Anda tidak bisa mengambil standar seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Anda kurang nutrisi, oke? Dan ketika Anda mengatakan mana ayatnya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, oh banyak ya, banyak sekali ya. Yesus mengklaim bahwa dia adalah Allah, adalah Tuhan. Karena apa? Dia mengklaim bahwa dirinya anak Allah. Itu sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan fakta-fakta. Fakta-fakta telah menunjukkan, ya, saya mau kasih tahu ya, tidak sama seperti Pak Juma yang tidak bisa menunjukkan kepada saya. Bagaimana mungkin Pak Juma, Allahnya Pak Juma mengaku bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menciptakan Isa, tapi dia nggak tahu kalau Isa itu bukan keponakannya Musa. Tunjukkan kepada saya di mana ini salahnya di situ. Apakah bisa Anda katakan bahwa klaimnya itu sah ketika dia mengklaim apa yang tidak terjadi di lapangan? Tetapi Yesus klaimnya itu sah karena apa? Karena Alkitab sudah menunjukkannya, Alkitab sudah menyatakannya di dalam Yesaya 43. Saya akan bacakan. Yesaya 43 jelas mengatakan, ya dia mengatakan begini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Emang ente kira juru selamat itu apa? Ya, kalau kamu mengatakan bahwa dia menyelamatkan kamu dengan cara menyuruh kamu, sekali lagi, menyuruh kamu mencari amal, berbuat amal bakti, itu bukan juru selamat, ya. Harus mengerti dulu konsep juru selamat. Juru selamat itu artinya dalam dirinya lah keselamatan itu. Yesus hanya ada dalam dirinya lah keselamatan itu. Ini sudah ditulis di dalam Yesaya 43. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan
gantimu. Nah itu, dia memberikan negara ya, menebusnya dengan Mesir ya. Mesir, dari Mesir bangsa Israel itu dibawa keluar. Lalu apa dia katakan? Karena engkau berharga di mataku. Nah itu ya, Elohim yang benar dia berharga. Orang Yahudi itu berharga di mata Elohim. Tetapi Tuhannya Bapa ya, Tuhan Bapa itu mengutuk, membenci, bahkan melaknati orang Yahudi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini klaimnya sama, Tuhannya sama? Oh maaf ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah itu, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Nah itu dia, sudah dikasih tahu kalau Elohim itu mengasihi kami, lalu dia akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa kami. Yesaya 63 jelas mengatakan ya, baca di sini ada ayatnya, ada dalilnya. Yesaya 63, tetapi ayat 10, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan, yang menjadi penebus. Ya kan, maksudnya dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Yang menebus kami itu adalah Elohim, karena dia itulah yang penebus, Allah penebus dan juru selamat. Dan dikatakan bahwa dia akan menebus dengan siapa? Dia akan menebusnya seperti seorang anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53. Oke, dan dia akan menjadi korban penebus salah, dan itu sudah terjadi semua. Jadi klaim Yesus itu ada faktanya, tidak sama dengan klaim Tuhanmu. Yang tahu sejarah pun tidak, Pak ya. Mari silakan nyungsep, udah berapa kali nih? Bonyok berapa nih? Ya itu iman saya, Bu Uti. Anda tidak perlu ribut dengan iman saya. Tuhan saya adalah Tuhannya Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman saya. Yang ternyata sekarang ini adalah Tuhannya Bani Israel itu tidak mengakui pernah menjadi manusia bernama Yesus. Masalahnya di situ. Orang-orang Israel hari ini, para imam, para rabi, ketika mereka bercerita tentang Tuhan mereka dalam bahasa Quran, mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Nah, mereka tidak pernah menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yesus. Itu penderitaan ibu sebagai penumpang gelap. Yang saya minta bukan pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan. Pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia, itulah yang saya minta. Sekarang ibu melarang saya untuk panjang lebar. Ibu keluar-keluar kemana-kemana panjang lebar. Giliran mau menyesatkan Anda bisa panjang lebar. Saya cuma minta data sedikit aja. Tunjukkan. Mana pernyataan Yesus kalau dia diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Tunjuk dalil itu. Oke, jadi Anda mengklaim lagi bahwa kitabnya Bani Israel itu adalah kitab kalian. Nah, memang penumpang gelap selalu begitu. Ibu Uti, ya, karena Anda tidak mampu menunjukkan data di mana Yesus menyeru untuk diutus untuk seluruh manusia, maka Anda harus sadari dari sekarang Anda itu penumpang gelap. Anda hanya mengklaim ajaran Bani Israel. Penumpang gelap. Ya, sekali lagi penumpang gelap. Kalau kami jelas, kami adalah umat yang diutus. Kepada kami, sosok Nabi yang memang dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Sementara kalian, tidak ada Nabi yang diutus untuk kalian. Apalagi manusia diutus sebagai Tuhan untuk kalian, tidak ada. Kalian mengklaim sendiri, Yesus tidak mengenal kalian. Ya, oleh karena itu, karena Bu Uti tidak mampu menunjukkan data bahwa Yesus ya menyeru bahwa dia itu diutus kepada seluruh umat manusia, sekali lagi saya katakan, Ibu Uti adalah penumpang gelap. Oke Bu Uti, saya akhiri dulu Bu Uti. Saya ada kegiatan, saya harus ke tempat wisata. Karyawan saya gajian hari ini. Jadi Bu Uti, silakan menggunakan akal sehat, renungkan apa yang saya katakan, bahwa ternyata memang Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Demikian. Salam beda Tuhan Bu Uti.